Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'an ala 'abdihi hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kabarnya bagaimana pagi hari ini? Alhamdulillah, jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Sehat jasmani itu tercermin dari kemampuan kita itu menggerakkan seluruh arkan, ya, anggota badan kita untuk melakukan aktivitas, gerakan-gerakan kita tidak ada hambatan, ya, yang berarti mungkin ada yang sedikit menggerakkan jari-jarinya agak terasa sakit, ya, kaku, tapi ala kulli hal masih bisa bergerak dengan baik. Tangan kita masih bisa memegang benda-benda dengan erat, ya, sehingga benda yang kita pegang itu tidak terlepas. Mulut kita mengunyah ini masih ringan, nggak ada hambatan. Mata kita berkedip masih ringan, terima kasih. Kaki kita melangkah juga masih ringan. Itu kenikmatan jasad kita. Kadang nggak sadar, itu nikmat yang besar luar biasa. Baru ketika tangan-tangan kita ini kaku, kemarin ada teman saya pagi-pagi bilang, Pak Imam, pagi ini saya nggak pegang komputer walaupun hanya sebentar. Jadi kalau ada apa-apa saya minta tolong. Baik, kenapa gitu? Rupanya dia itu baru saja dari rumah sakit, di bagian ini disuntik 2 kali gitu. Kenapa disuntik 2 kali? Karena nggak bisa gerak. Dan baru pagi itu agak sedikit bisa gerak, dan kata dokternya nggak boleh dulu untuk mengerjakan pekerjaan yang agak berat dengan jari, walaupun hanya mengetik di keyboard komputer. Jadi luar biasa itu bergeraknya tangan kita seperti ini. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus sadar itu. Kemudian nikmat batin. Ya, hari ini kita ini bangun dengan kegembiraan, memuji Allah, alhamdulillah, bahwa kita bangun dari tidur. Lalu kita melihat istri dan anak kita yang mungkin sebagian masih tertidur, rasanya bahagia. Lalu dengan kebahagiaan itu kita mengambil air wudhu, pergi ke masjid, ketemu dengan teman-teman gitu. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa kebencian. Itu adalah nikmatul batin, ya, nikmat batin yang juga patut kita syukuri. Ada orang tidak bisa tidur semalaman. Pernah nggak ngerasain nggak bisa tidur, Pak? Bu? Semalaman, ya. Nek ora saya turu yang dipikiri apa? Kadang orang nggak bisa tidur itu ada yang nggak ngerti alasannya, Pak. Nggak ngerti alasannya. Ya mbuh ngopo ora mikir apa-apa, tapi aku ora iso turu semalaman. Ada kegelisahan yang dia itu belum kenal, kegelisahannya itu disebabkan oleh apa? Dia belum kenal. Dan untuk mengenali kegelisahannya itu dia butuh orang lain. Kegelisahan itu timbul karena apa? Nah, itu tidak terjadi pada kita hari ini. Maka itu
kenikmatan yang luar biasa yang patutnya kita syukuri. Maka kalau ada hamba-hamba Allah tidak bersyukur kepada Allah setiap hari, sungguh dia itu telah mengingkari karunia Allah yang demikian besar atas dirinya. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan baca satu bab yang temanya adalah musibah dan ujian. Bicaranya agak pahit ini, Pak. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira? Termasuk kita ini kan manusia. Apa kita ini mengira ayyutraku, bahwa mereka itu akan ditinggalkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Setelah mereka mengucapkan kata amanna, kami beriman kepada Allah, apakah mereka akan menganggap bahwa setelah mengucapkan itu mereka ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya itu la yuftanun, dan mereka tidak diuji karena ucapannya itu? Ada satu nilai yang ingin ditekankan oleh Allah di sini, bahwa pasti kamu akan diuji setelah kamu mengatakan dirimu beriman kepada Allah. Kadang-kadang orang-orang beriman itu ada yang iri kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman itu kok hidupnya mudah ya, cari rezekinya mudah, dia terkenal, dia dihormati orang, padahal dia bukan orang beriman. Banyak orang-orang seperti itu hidup di dunia ini tidak beriman kepada Allah, bahkan tidak beragama, tetapi kehidupannya luar biasa dalam ukuran kehidupan duniawi. Sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beragama, berjuang untuk menegakkan agamanya, ibadah dalam kesehariannya, merasa ada sebagian yang merasa bahwa kok aku begini aja padahal aku beragama. Nah, surat Al-Ankabut ini sebenarnya menjelaskan kepada kita, kalau kita beriman lalu kita menegakkan keimanan kita dengan membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, menjalankan syariatnya Allah, kok itu tetap hidup kita itu ada ujiannya, banyak musibahnya. Itu bukan karena kita itu dibenci oleh Allah, bukan karena kita ditinggalkan oleh Allah, bukan karena Allah itu tidak mengakui sholat kita, puasa kita, ibadah kita, pengakuan iman kita, tidak, tetapi karena Allah ingin menguji pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa musibah itu? Musibah itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, tetapi itu menimpa dirinya, terjadi pada dirinya. Nah, kalau definisi musibah seperti itu, kira-kira kita pernah dapat musibah apa enggak, Pak? Pernah enggak? Pernah ya. Yang paling sederhana adalah musibah-musibah yang melekat langsung pada kita, keseharian sering kita alami. Yang kecil aja ya. Jenengan punya ayam, jenengan punya bebek, jenengan punya entok, kok bar maghrib ora bali ilang gitu. Seneng napa mboten? Mboten seneng. Nah niku musibah gitu. Ya. Ayam baru menetas anaknya ada 5, kok tiba-tiba menyeberang di jalan, kena mobil atau motor, mati semuanya. Susah kita, nggak suka. Itu musibah, Pak. Hal-hal yang baik, ya bukan yang buruk, yang terjadi pada diri kita, yang di luar kendali kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita lalu terjadi, itu namanya musibah dari Allah. Musibah, sesuatu yang menimpa seseorang yang dia tidak suka, itu musibah.
Jadi harus dikenal ini. Kalau ada hal yang kita nggak suka kok terjadi pada diri kita, kesadaran kita harus ditarik pada kesadaran, oh ini musibah. Jadi kita kenal tuh Pak, oh ini musibah ini. Ya, ini musibah. Lalu ujian. Kalau ada anak selesai di kelas 6, dia mau sekolah melanjut SMP, dia diuji oleh negara melalui sistem yang ada. Kalau dia berhasil mengerjakan soal-soalnya, yang isi soalnya adalah apa yang dipelajari dia selama 6 tahun, maka dia akan menyelesaikan tahapan itu, dia akan naik ke tahapan yang lebih tinggi. Itu ujian. Jadi ujian itu sesuatu yang menguji keadaan seseorang. Dan ujian itu terjadi agar supaya seseorang itu bertambah kebaikannya, bukan berkurang kebaikannya. Jadi kalau bapak-bapak ini sedang dapat hal yang menguji iman, menguji kepatuhan, menguji kepasrahan kepada Allah, menguji sangka baik kita kepada Allah, bersabarlah supaya kita itu kelasnya naik gitu. Ya. Karena ujian itu berat dan musibah itu berat. Kalau orang nggak kuat dengan ujian, orang nggak kuat dengan musibah, dari sisi kemanusiaan, dia itu akan tambah menyakiti dirinya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kan banyak Pak, orang mencebur ke sungai, orang melompat dari gedung yang tinggi, orang membunuh dirinya. Karena apa? Karena dia tidak kuat menghadapi musibah, tidak kuat menghadapi ujian. Nah, maka agar supaya musibah yang kita terima, ujian yang kita terima itu terasa ringan bagi kita sebagai orang beriman, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita menjadi arif, menjadi orang yang ngerti, mengenali bahwa itu yang terjadi adalah musibah. Ini yang terjadi adalah ujian. Yang musibah dan ujian itu adalah mutlak, mesti akan ditimpakan oleh Allah kepada orang yang mengaku dirinya beriman. Maknanya dia kenal itu bahwa itu terjadi kenapa? Ini musibah, kehendak Allah terjadi atas dirinya. Yang kehendak Allah itu kita nggak bisa menghindarinya. Kalau Allah sudah menghendaki, maka yang ada dalam diri kita adalah mengenalinya dan menerimanya. Nggak bisa kita memberontak dari kehendak Allah dan nggak ada manfaatnya. Apa ada orang yang menerima musibah kemudian dia tidak menerima musibah itu dengan lapang dada, dengan kesabaran, lantas musibah itu akan mengecil? Nggak ada. Yang ada adalah bertambah berat itu. Bertambah berat. Maka ada satu pelajaran hikmah. Kalau ada musibah kecil tapi engkau keluhkan terus, dia akan semakin besar bagi dirimu. Ya. Diceritakan kemana-mana musibah itu kepada temannya. Mungkin maksudnya baik untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia orang sedang ditimpa musibah satu. Kan orang cenderung kayak gitu ya, ingin diakui oleh orang lain walaupun dalam hal musibah ya. Ingin mendapat simpati dari orang lain. Ada yang sampai-sampai ingin mendapat bantuan dari orang lain. Banyak orang ngaku miskin padahal tidak miskin, dan dia menegaskan pengakuan kemiskinannya dengan membuat surat keterangan tidak mampu dari desa, padahal enggak gitu. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus, makannya cukup, tapi karena untuk keperluan sesuatu dia mendeklar dirinya sendiri bahwa saya orang miskin, dan ditegaskan dengan meminta surat keterangan tidak mampu orang miskin dari desa. Itu sebenarnya enggak pas secara akhlak agama. Walaupun untuk kepentingan-kepentingan seperti beasiswa, bantuan sosial, padahal kita mampu ya.
Justru musibah-musibah, hal-hal yang tidak kita sukai, kalau kita ungkap terus, kita keluhkan terus, itu akan menjadi terasa berat. Dan itu celah bagi setan untuk masuk. Untuk apa? Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, setan itu, beliau menafsirkan surat An-Nas, ya melancarkan was-was dalam dadanya berupa apa? Asyaku, keraguan itu kepada Allah itu. Maka jangan suka mengeluhkan musibah lalu membuka musibah itu kepada orang agar semua orang itu dengar bahwa kita itu terima musibah, sedang ditimpa musibah. Sebisa mungkin kita simpan baik-baik. Ya. Kemana kita harusnya mengeluh ketika mendapat musibah? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya istighosah, Pak. Yo harus istighosah. Karena istighosah itu bagian dari syariat yang Allah buat untuk siapa saja. Nah, istighosah itu adalah doa, berdoa kepada Allah, tetapi doa yang isinya keluhan akan apa yang menimpa diri kita. Lalu kita minta, setelah keluhan itu kita utarakan dengan demikian rupa, kita minta kepada Allah agar apa yang memberatkan diri kita itu diangkat oleh Allah. Dia doa. Kalau dalam kitab Tauhid itu doa dibagi dua. Yang pertama adalah doa yang isinya hanya permintaan kepada Allah. Kita berdoa langsung minta. Ada enggak doa yang kayak gitu? Ada. Contohnya begini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa permintaan. Kita enggak ngomong apa-apa, tiba-tiba minta sama Allah, ya Allah berilah aku. Itu permintaan. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikan kepada kami dari istri dan anak-anak kami dan seterusnya. Atau Allahumma rzuqna rizqan wasi'an. Ya Allah, berilah aku rezeki yang luas, rezeki yang halal ya. Rezeki yang baik. Itu permintaan. Kita meminta langsung pada Allah. Robbi zidni ilma, ya Allah, tambahilah kepadaku ilmu. Itu namanya doa, tapi dalam kelompok doa yang berupa permintaan. Yang kedua, doa itu adalah doa yang dalam kelompok istighosah. Orang itu enggak langsung minta pada Allah, tapi ngeluh dulu kepada Allah. Inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ini doanya Nabi, Pak. Ya Allah, sesungguhnya tulangku ini telah lemah ya Allah. Rambutku ini telah dipenuhi oleh uban ya Allah. Dan aku telah berdoa lama kepada Allah, kepadamu ya Allah, dan aku enggak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Wa inni khiftu, dan aku khawatir ya Allah. Khawatir apa? Tidak ada penerusku. Tidak ada penerusku ya Allah. Dan istriku itu telah mandul. Ya. Maka ya Allah, fahabli min ladunka waliya, berikan aku keturunan. Doanya siapa ini, Pak? Nabi Zakaria. Ini Masya Allah, doa-doa ini seharusnya dijadikan doanya orang-orang yang, mohon maaf ya, lama berkeluarga tapi belum punya keturunan. Bacalah doa Nabi Zakaria ini di tengah malam, di samping mungkin terapi apa, tapi doa ini Nabi Zakaria itu berdoa itu, dan di akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa diamalkan ya, demikian rupa ya. Itu doa yang ada istighosahnya, keluhan. Maka jenengan kalau ditimpa musibah, ngeluhnya kepada Allah dengan apa? Istighosah. Apa sih? Anak bandel umpamanya, ngeluh saja kepada Allah bahwa anak sudah saya didik ya Allah, saya sekolahkan sampai tinggi, kalau di rumah saya bimbing luar biasa, tapi anakku keras hatinya ya Allah,
sedih aku ya macam-macam dengan bahasa jenengan, nggak perlu bahasa Arab kan kita bukan orang Arab. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah lembutkanlah anakku, karuniakan kepadanya keberkahan, keluhkan kepada Allah, lalu minta agar apa yang kita keluhkan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istighosah. Apa saja, Pak? Kan kita mesti punya itu ya, hal yang tidak kita sukai. Mohon maaf ya. Kita miskin, mungkin kita nggak ingin miskin lagi, ingin kaya, keluhkan itu. Usaha kita susah, keluhkan apa yang menjadi kesusahan kita akan usaha kita. Anak-anak kita yang mungkin masih nakal, yang masih belum ketemu jodoh, yang masih belum punya keturunan, kalau kita orang tuanya, keluhkan kepada Allah, lalu kita minta itu agar musibah-musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi sebagai penutup, agar kita mau istighosah, kalau punya musibah istighosah. Ketika Bani Israel di padang teh terlunta-lunta, nggak ada air, sangat jarang sekali. Bani Israel itu mengadu kepada Nabi Musa, nggak ada air, kami minta air yang segar yang bisa kami minum. Lalu Nabi Musa beristighosah kepada Allah. Apa yang terjadi? Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fangfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahim. Ketika Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya, karena kaumnya meminta kepada Musa, maka kami memerintahkan fakul nadrib bi'asokal hajar, pukullah olehmu wahai Musa dengan tongkatmu. Apa yang dipukul? Batu. Fang fajarot min husnata asyrota aina, maka dari batu itu keluar mata air yang jumlahnya 12 mata air. Itu sama dengan suku Bani Israel adanya 12, maka setiap suku itu mendapatkan satu sumber air sehingga mereka nggak berebut. Ini ada hikmah luar biasa. Dari batu mungkin muncul air enggak? Enggak mungkin. Tapi ketika Nabi Musa istighosah kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah menjadikan sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dari batu aja keluar air. Apalagi hanya ngurusi masalah-masalah kita yang masih logis gitu ya. Dari batu aja enggak ada kemungkinan keluar air, keluar airnya karena kehendak Allah. Apalagi kalau urusannya itu hanya sekedar uang, urusannya hanya sekedar kemudahan hidup, itu gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita itu mau yakin, mau istighosah atau tidak dengan apa yang menimpa diri kita. Ingat, jangan mengeluhkan musibah-musibah kita pada manusia, tapi keluhkan musibah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dulu. Mudah-mudahan kalau masih ada waktu kita lanjutkan bahas tentang bab ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.